Salam jumpa bersama dengan saya, Yonatan Wijayanto. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anggaplah suatu hari saudara berjumpa dengan saya dan menceritakan sesuatu yang memang saudara ingin ceritakan kepada saya dengan maksud agar saya meneruskan cerita itu kepada orang lain. Dan saudara dengan penuh semangat bercerita, mengungkapkan segala sesuatu. Dan ketika saudara menyelesaikan cerita itu, saudara berpesan kepada saya, "Pak, tolong ya, cerita saya ini nanti disampaikan kepada orang lain supaya menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka pun mendengar kisah ini dan mereka menjadi dikuatkan." Tapi ternyata setelah perjumpaan itu saya tidak kunjung bercerita kepada siapapun. Bahkan sampai suatu ketika kita berdua kembali berjumpa dan saudara bertanya pada saya, apakah saya sudah menceritakan apa yang saudara ceritakan waktu itu kepada orang lain? Dan saya berkata belum. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Ya, mungkin saudara akan menjadi kecewa atas sikap saya. Sebab ketika saudara menyampaikan cerita itu kepada saya, ada harapan besar bahwa kemudian hari saya menyampaikannya kepada orang lain. Sebagaimana maksud ketika saudara menceritakan itu kepada saya. Untuk diteruskan, bukan hanya untuk dipendam. Untuk disampaikan, bukan hanya untuk disimpan dalam hati. Nah, demikian juga cerita tentang kebaikan Allah. Cerita tentang karya Allah di dalam kehidupan ini. Cerita yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya itu ditujukan dengan maksud agar kita yang mendengarnya meneruskan cerita itu kepada orang lain. Bahkan dalam kitab Ulangan yang menjadi bagian bacaan kita hari ini, dengan jelas di sana dikatakan, ceritakanlah itu kepada anak-anakmu, teruskanlah itu kepada generasi penerusmu. Sebab cerita itu adalah cerita yang baik, yang akan membangkitkan semangat hidup mereka, yang akan menuntun mereka pada jalan yang benar. Tuhan menyampaikan firman-Nya bukan supaya itu kita simpan dalam hati kita dan kita tidak bagikan pada orang lain. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita dengan harapan setelah kita mendengar firman itu, kita kemudian meneruskannya, menceritakannya kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Sebab itulah setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita melihat apa yang dilakukan oleh para murid-Nya. Mereka tidak hanya menyimpan kisah-kisah yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Mereka tidak hanya memendam pengajaran-pengajaran Yesus itu, melainkan mereka meneruskannya. Mereka memberitakannya kepada banyak orang. Injil itu mereka sampaikan. Kabar baik itu mereka ceritakan. Coba bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan ketika melihat bahwa murid-muridnya yang dipercaya untuk meneruskan berita itu memilih untuk berdiam diri dan menyimpan berita itu. Bisa jadi Allah merasa sedih. Sebab ketika Allah menyampaikan itu kepada mereka, ketika Kristus mengajarkan itu kepada mereka,
harapannya adalah mereka meneruskan itu kepada orang lain di sekitar mereka. Tentu pertama-tama pada keluarga mereka, dan lebih jauh daripada itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang percaya pada kisah-kisah yang Allah nyatakan melalui firman-Nya? Bukankah kita adalah murid-murid yang juga mendengar apa yang Kristus ajarkan melalui firman-Nya? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita meneruskan kisah itu, meneruskan cerita itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendengar kabar baik yang Kristus ajarkan, firman yang Allah nyatakan, dan mereka dikuatkan olehnya? Atau Anda menjadi seperti saya dalam ilustrasi di depan, mendengar cerita itu, mempercayai firman itu, tetapi tidak kunjung menceritakannya kepada orang lain dengan berbagai alasan. Tuhan menginginkan agar kita meneruskan kabar baik itu kepada orang lain di tengah kehidupan kita. Karena itu, mari kita pakai waktu kita, mari kita pakai kesempatan ini untuk kita memberitakan dan meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, sehingga makin banyak orang yang mendengar kebenaran firman Allah dan dikuatkan olehnya. Tuhan menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Teruskanlah berita itu supaya orang lain ikut mendengarnya. Tuhan memberkati. Amin.